Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia telah menetapkan mangsilah-mangsilah bagi bulan, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa di antara hikmah diciptakannya matahari dan bulan, serta keteraturan peredarannya adalah dijadikannya sebagai penanda waktu. Dalam tataran teknis, Nabi memberi penjelasan kepada kita bagaimana kita mengawali dan mengakhiri bulan. Dengan sabda beliau, La tasumu hatta tarau al-hilal, wa la tuftiru hatta tarauhu, fa in humma alaikum fakturulah. Rawahul Bukhari. Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian mengakhiri puasa sehingga kalian melihat hilal. Apabila pandangan kalian tertutup oleh awan, maka kira-kirakanlah. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga bersabda, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Rawahu Muslim. Berpuasalah kalian ketika kalian telah melihat hilal, dan akhirilah puasa kalian ketika kalian telah melihat hilal. Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dua hadis ini berbicara secara teknis bagaimana kita mengawali dan mengakhiri bulan. Secara bahasa, hadis ini sangat jelas dan sangat lugas, atau dalam bahasa Arab disebut menggunakan redaksi yang sharih, sehingga sebetulnya hadis ini bisa dengan mudah untuk kita amalkan. Namun di antara ulama ada yang berbeda pendapat di dalam memahami kedua hadis ini. Titik perbedaan terletak pada kalimat fakturulah. Ada di antara ulama yang menafsiri kalimat fakturulah ini dengan cara menggunakan ilmu hisab. Tetapi di antara ulama yang lain memaknai fakturulah ini menggunakan redaksi dari riwayat Imam Muslim, yakni fa'akmilu iddata sya'bana 30. Kalimat fakturulah ini dimaknai dengan menggenapkan hitungan atau bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ada perbedaan yang lain, yakni di dalam memahami kalimat ro'ayaro, yang dalam redaksi hadis ini la tasumu hatta tarau al-hilal, dan juga sumu li ru'yatihi. Ro'ayaro isimnya menjadi ru'yat. Kata ru'yat menurut sebagian ulama bisa ditafsiri melihat dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini bisa dimaknai bahwa ru'yat itu bisa cukup dengan menggunakan ilmu hisab. Namun di antara ulama yang lain menafsiri kalimat ro'ayaro ini sebagai makna dasarnya, yakni ketika ro'ayaro ini ada objeknya, maka ro'ayaro ini dimaknai dengan melihat dengan mata. Ada dua titik perbedaan di dalam memahami kedua hadis tersebut.
yang mana ini juga akan berimbas pada ranah publik, di mana publik tentu akan mengikuti salah satu dari kedua pendapat yang ada. Sehingga ketika ulama berbeda pendapat di dalam sesuatu hal, maka publik pun juga tidak akan bisa lepas dari perbedaan. Namun yang perlu kita pahami bahwa betul urusan ibadah, misalnya bagaimana kita memulai puasa, ini adalah urusan privat, yakni hubungan kita seorang hamba dengan Tuhannya. Namun sebetulnya masalah-masalah yang terkait dengan kapan kita memulai ibadah dan kapan kita harus mengakhirinya, ini juga masuk pada wilayah publik, di mana pemerintah juga berkepentingan kapan harus menentukan libur hari raya dan sebagainya. Sehingga dalam masalah ini pemerintah pun harus turun tangan untuk berusaha menyatukan kedua pendapat tersebut. Terkait dengan masalah ini, Majelis Ulama Indonesia pernah menetapkan fatwa pada tahun 2004, tepatnya ketika para ulama Komisi Fatwa berijtima pada tanggal 22 Syawal tahun 1424. Mereka sepakat untuk mengeluarkan sebuah fatwa di mana keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia dalam masalah penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Fatwa ini tentu ada dasar yang menjadi pijakannya. Antara lain ada ayat Al-Quran yang berbunyi Ati'u Allah wa ati'ur Rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ulil amri di antara kalian. Sehingga dari ayat ini muncullah kaidah fikih hukmul hakimi ilzamun wa yarfa'u al-khilaf, bahwa keputusan pemerintah itu bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Oleh karenanya, fatwa Majelis Ulama Indonesia ini penting untuk kita renungkan bersama dan untuk kita amalkan dalam rangka kita mencapai persatuan dan menghindari perbedaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.